Inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya kecelakaan yang dialami mobil minibus di tikungan Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil yang mengangkut sebanyak 14 anggota perguruan silat terguling usai melewati jalan menikung. Diduga mobil melaju dalam kecepatan tinggi sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Saat kejadian terlihat asap tebal yang keluar dari bagian mesin mobil. Akibatnya seluruh penumpang yang ada di dalamnya langsung berhamburan keluar dengan cara menaiki melalui jendela. Sebanyak 4 orang penumpang dilaporkan menderita luka-luka dalam kejadian tersebut. Dalam rangka apa itu dan ke sana? Kita masih dalami Pak, dalam rangka apa dulu. Sementara kita pastikan dulu keadaan korban dulu. Itu terguling atau bagaimana dan? Kita masih dalami, tapi kemungkinan juga karena faktor ya pengemudinya mungkin kurang menguasai kendaraan. Kemungkinan, tapi kita masih dalami dulu. Selain menyebabkan 4 orang luka-luka, peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas gabungan dengan sejumlah preman dan Pak Ogah di Jalan Bekasi Raya Pulo Gadung, Jakarta Timur. Meski berhasil diamankan, Pak Ogah ini berontak dan akhirnya kabur. Selain di Jalan Bekasi Raya, petugas juga menyisir Jalan Perintis Kemerdekaan dan berhasil menangkap seorang Pak Ogah. Pak Ogah yang ditangkap ternyata berkali-kali pernah diamankan petugas. Pak Ogah ini mengaku dalam beberapa jam saja ia berhasil memperoleh uang lebih dari Rp100.000. Udah sering di sini? Sering sini Pak. Berapa lama? Udah hampir 2 tahun kan Pak. Sehari bisa dapat berapa? 130. 130.000. Sehari? 4 kali turun. Enggak sekali turun itu 4 kali turun. 130? Oh. Sementara itu di Jalan Ahmad Yani, petugas kembali terlibat aksi kejar-kejaran dengan preman yang biasanya melakukan pungli ke pengguna jalan. Meski sempat lari, namun petugas berhasil mengamankan preman yang terjatuh. Selain razia preman dan Pak Ogah, petugas juga merazia pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di lampu-lampu merah. Kami temukan sekitar 10 pelanggar yang kami tindak. Selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke Panti Sosial Cipayung, demikian. Bang, kesulitannya apa sih Bang mencari mereka Bang? Sebenarnya sih kesulitannya tidak ada sih ya. Yang jelas yang penting konsisten kami aja di lapangan, dan mudah-mudahan teman-teman pelanggar itu mengerti bahwa mereka itu pelanggar gitu. Dalam razia ini petugas berhasil menjaring 10 orang dan langsung dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Buletin iNews Pagi. Ada informasi apa saja hari ini nih Priska? Hari ini salah satunya kita akan membahas tentang Agus Gumiwang yang terpilih menjadi PLT Ketua Umum Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Dan juga ada beragam informasi lainnya seperti wisata kuliner dan mancanegara. Saya Priska Papilaya. Saya Sabrina Asilah, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, protes terhadap petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penjualan barcode stiker berlangganan kepada pegawai Dinas P3AKB yang menutupi akses jalan masuk ke kantor dinas. Seorang security dikeroyok belasan petugas Dishub Medan. Akibatnya security mengalami luka memar di bagian kaki dan tangan. Detik-detik keributan yang terjadi antara Satpam Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara terekam video amatir warga. Keributan ini bermula saat petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penjualan barcode stiker berlangganan kepada pegawai Dinas P3AKB yang akan masuk kantor. Namun pihak Satpam kantor memprotes petugas yang menutup jalan masuk dengan traffic count dan meminta petugas untuk membuka pembatas yang menghalangi jalan masuk.
Petugas yang tak terima dengan permintaan satpam ini kemudian melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban terjatuh akibat dipiting dan dicekik. Saya menegur mereka baik-baik. Pak, kenapa ditutup akses kantor? Dengan alasan mereka mau ngasih barcode per tahun. Terus saya bilang, kan ada jalan baik ya Pak, bukan seperti itu jalannya Pak. Bapak langsung mau menutup jalan, kan macet Pak jadinya. Atas tindakan yang dilakukan petugas Dishub kepada dirinya, korban sudah membuat laporan kepolisian ke Polsek Medan Baru. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya, termasuk di bagian lutut dan pergelangan tangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum operator SPBU di Denpasar diduga melakukan pungutan terhadap pembelian BBM. Pasalnya, customer dikenai biaya tambahan sebesar Rp5.000 per transaksi. Aksi ini pun menjadi perhatian publik. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk ramai jadi perbincangan publik. Dalam video tersebut merekam keluhan seorang pria yang saat membeli Pertamax Rp100.000 namun diberikan hanya Rp95.000. Sisanya Rp5.000 oleh salah satu operator disebut sebagai biaya administrasi. Kejadian ini terjadi di SPBU yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca ramai, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU. Saya pas nggak ada di sini. Memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu? Nggak ada, Pak. Dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja, Pak. Pasca kejadian, 2 oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita istri terdakwa histeris hingga pingsan sesaat setelah mendengar putusan yang dijatuhkan pengadilan kepada suaminya. Menurut hakim, suaminya dinyatakan terbukti bersalah menghalangi aktivitas tambang batubara di lahan sengketa di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Pendengar suaminya divonis 10 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, istri salah satu terdakwa kasus pemortalan lahan tambang batubara di Kabupaten Muratara tiba-tiba histeris. Karena suasana yang tiba-tiba menjadi riuh, sidang terpaksa dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menenangkan istrinya. Diduga karena tak kuasa menahan kesedihan dan tak terima dengan putusan yang dijatuhkan kepada suaminya, wanita ini pun akhirnya pingsan. Terus yang saya tidak terima lagi, giliran karyawan SKB bawa rotan disebut. Sedangkan GPU bawa senjata api, ada videonya, ada senjata tajamnya, preman GPU itu Pak. Udah jelas-jelas, nggak disebut sama sekali. Ini menurut saya ini nggak adil, sangat nggak adil. Setelah suasana dinyatakan kondusif, sidang pun kembali dilanjutkan. Dalam putusannya, hakim menyatakan kedua orang terdakwa dinyatakan bersalah. Keduanya terbukti menghalang-halangi kegiatan aktivitas tambang di lahan yang bersengketa antara perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara dan perusahaan yang bergerak di bidang lahan kelapa sawit di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara. Terkait vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya merasa keberatan dan menyatakan banding. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemkot Jakarta Selatan mendirikan 5 posko pengungsian untuk menampung para korban kebakaran gang remaja Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Lalu bagaimana kondisi warga di pengungsian? Berikut laporan reporter Irfan Hardiansyah dan juru kamera Nadifa. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah diminta keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selesai dilakukan. Kebakaran menghanguskan sekitar 200 rumah warga yang tersebar di 4 RT dari RW 6 dan RW 12.
Berdasarkan keterangan Ketua RT 2, api bermula dari kipas angin yang konslet. Kebakaran memaksa 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa mengungsi. Pemkop Jakarta Selatan mendirikan 5 posko pengungsian untuk menampung para korban kebakaran. Di antaranya di Komplek Ibnia Park, Selasar Stasiun Kereta Api Bandara, SD 05 Manggarai, Masjid Al-Falah RW 7. Jumlah kebutuhan warga mulai dari air bersih hingga makanan dan kebutuhan lainnya telah disiapkan di lokasi-lokasi pengungsian, termasuk untuk pengurusan dokumen yang hangus terbakar juga didirikan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa pagi. Presiden menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, inflasi, hingga kesiapan pilkada serentak mendatang. Presiden Joko Widodo memimpin rakor dengan 552 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Rapat ini juga turut dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian, Menseskap Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dalam rapat ini, Presiden Jokowi memaparkan proses pembangunan IKN yang berkonsep ramah lingkungan dan bisa dicontoh oleh kepala daerah. Presiden juga menambahkan saat ini sudah ada 55 investor yang sudah masuk. Selain memaparkan proses pembangunan IKN, Jokowi juga bicara soal Istana Presiden di Jakarta dan Bogor yang merupakan peninggalan Gubernur Belanda dan sudah ditempati Indonesia selama 79 tahun. Jokowi mengatakan, ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden di Jakarta dan Bogor. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari IKN pemirsa, saat meninjau lapangan latihan PSSI, Presiden Jokowi bermain sepak bola bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Menurut Presiden Jokowi, fasilitas sepak bola di IKN dapat digunakan tim nasional pada September mendatang. Presiden Joko Widodo didampingi PLT Kepala Otorita Basuki Hadi Mulyono dan Menpora Dito Aryo Tejo meninjau lapangan latihan PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa sore. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menjajal bermain bola dengan Menpora Dito yang menjadi kiper. Lapangan latihan PSSI merupakan bantuan dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan AFC. Terdapat 2,5 lapangan dengan rumput asli dan rumput buatan. Berdiri di lahan seluas 34,52 hektar, Presiden memastikan lapangan ini bisa digunakan oleh tim nasional pada bulan September mendatang. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi September. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lapangan latihan PSSI di Ibu Kota Nusantara akan mulai digunakan pada bulan September mendatang. Fasilitas lapangan dengan rumput asli dan rumput sintesis itu merupakan bantuan dari FIFA dan AFC. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya ke pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengatakan tim nasional Indonesia akan menggunakan lapangan latih September tahun ini.
Presiden menyebut 2 fasilitas lapangan sepak bola sudah selesai dibangun dengan memakai rumput sintetis dan rumput asli, sedangkan setengah luas lapangannya dipakai untuk latihan teknis. Jokowi menjelaskan 2,5 lapangan bola tersebut lebih dari cukup untuk timnas berlatih. Saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini kan sudah jadi 2,5 lapangan. Meski demikian, rencananya akan dibangun 8 lapangan yang disumbang FIFA dan AFC. Berdasarkan informasi, pusat pelatihan sepak bola berada di atas lahan seluas 34,5 hektar. Pusat pelatihan sepak bola memiliki asrama berkapasitas 138 orang, 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Saka diperiksa terkait kasus dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Saka juga nggak kenal Aep, Dede nggak kenal sama sekali. Aep ngomong apa Pak? Mantan terpidana kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki, Saka Tatal, tiba di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Saka didampingi sejumlah kuasa hukumnya serta tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain siap diperiksa, Saka mengaku tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede serta membantah berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan tewas. Selain menjadi saksi, Saka dan tim kuasa hukumnya juga membawa sejumlah barang bukti. Ya, insya Allah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya. Kan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insya Allah Saka siap. Salah satunya kan Saka nggak ada di situ, Saka juga nggak kenal Aep, Dede nggak kenal sama sekali. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Sementara itu, tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum juga mengirim surat ke Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana yang akan mengajukan PK dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon. Permohonan PK sendiri akan diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon Rabu besok. Dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diabetes merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Sebagai orang tua, penting untuk mengenali berbagai risiko dan gejala diabetes pada anak agar kondisi ini tidak terlambat ditangani. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak-anak. Di Jember, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi Jember lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Penderita gagal ginjal umumnya ditandai dengan produksi urin menurun, bengkak pada wajah dan perut, dan jika kronis bisa paru-paru terisi cairan yang berakibat kejang-kejang. Selain faktor infeksi atau radang ginjal, gagal ginjal juga dapat diakibatkan kebocoran ginjal, kurang cairan, dehidrasi, dan infeksi saluran kencing. Nah, hanya ini dalam seminggu terakhir ini ada 2 kasus ya, anak dan remaja yang kita diagnosis mengalami gagal ginjal kronis yang terminal yang membutuhkan hemodialisis atau cuci darah untuk yang anak dan remaja. Kalau yang perlu dihindari itu minuman yang manis, yang mengandung perasa sintetis, yang mengandung gula tinggi, atau ada bahan-bahan kimia yang lain. Misalnya dikesankan minuman energi atau minuman yang bisa membantu vitalitas dan sebagainya sebaiknya dihindari.
Terkait dengan tingginya risiko kasus diabetes pada anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta pemerintah segera menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah juga itu juga harus punya tanggung jawab dengan cara apa ya, membuat peraturan. Peraturannya apa? Ya pengendaliannya apa? Selain cukai itu apa? Menurut saya memang cukai itu merupakan salah satu pengendali untuk menekan konsumsi yang berlebihan. Sementara menurut BPOM, pangan yang aman adalah pangan yang mengandung kadar gizi yang sesuai dan tidak banyak mengandung gula, garam, lemak yang berlebih. Pangan yang aman, pangan yang sehat, dan pangan yang bermutu itu banyak aspeknya. Satu, dia tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya. Ya. Kedua, pangan itu diolah secara higienis, secara sehat, ya, tidak mengandung bakteri tentunya kalau. Dan yang ketiga, pangan itu sehat, artinya dia mengandung kadar gizi yang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita, tidak mengandung gula yang berlebih, tidak mengandung garam yang berlebih, dan tidak mengandung lemak yang berlebih. Rizka menambahkan, beragam makanan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan sebenarnya tidak berbahaya jika diolah secara higienis dan mengikuti standar kandungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari Jember, Jawa Timur, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Timur. Di depan santri dan para jamaah, Siti Rohmi berjanji akan fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat NTB. Calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menjadi rebutan kaum mak-mak untuk bersalaman dan bersuah foto saat berkunjung ke Pondok Pesantren Asyakur Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini untuk bersilaturahmi sekaligus mengukuhkan ratusan relawan Rohmi Firin di Lombok Timur. Masyarakat pun berharap kepada pasangan Rohmi Firin agar memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Siti Rohmi karena mungkin pendidikannya yang begitu mengetahui keadaan di bawah di kalangan masyarakat, makanya dia memutuskan untuk bagaimana pendidikan ini bersifat berkeadilan. Kedua, dia harus bersifat meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Nanti akan kita screening agar kita bisa menghindari anak-anak putus sekolah. Begitu juga yang sudah putus sekolah, mereka kita giring untuk bisa ikut paket supaya masa depannya masih ada, tidak terputus masa depannya. Begitu juga untuk akses kesehatan, bagaimana agar seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang baik di seluruh fasilitas kesehatan. Siti Rohmi Jalilah juga mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Ilham di Desa Pok Gading Timur, Kecamatan Pringgabaya. Selain bersilaturahmi, Siti Rohmi juga menyerap aspirasi masyarakat yang berharap diperjuangkan saat menjabat Gubernur NTB. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang iNews melaporkan. Seorang selebgram wanita yang juga mantan atlet anggar di Bogor, Jawa Barat mengalami kekerasan fisik dari sang suami. Kini pelaku telah diamankan petugas kepolisian. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Unjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C yang digelar di depan kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Puluhan anggota Ormas memaksa masuk untuk bertemu dengan Bupati Maros, tapi dihadang oleh petugas Satpol PP. Perwakilan dari pemerintah saja hadirkan di sini. Masyarakat yang memposisikan urusan apa? Unjuk rasa puluhan anggota Ormas yang mengatasnamakan Aliansi Golongan Muda dan Tua di depan kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Para pendemo memaksa masuk untuk bertemu dengan Bupati Maros, namun dicegah puluhan petugas Satpol PP hingga terlibat adu mulut dan berujung saling dorong pagar.
Asal tidak dapat bertemu Bupati Maros, Kaidir Syam yang diduga tidak ada di tempat, para pendemo membakar ban bekas di depan pintu gerbang kantor Bupati Maros. Aksi unjuk rasa menuntut penolakan terhadap aktivis tambang galian C yang berada di Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Ya, hentikan proses tambang menambang yang ada di sana. Ada bentuk pertanggungjawaban sama sekali. Bahkan hasil galian itu tidak dipagari, Kak. Sehingga warga inisiatif yang pagari sendiri, Kak. Akibat banyak yang sudah terjatuh, bahkan hewan-hewan peliharaan daripada warga sudah terjatuh ke situ, Kak. Banyak yang sudah meninggal, hewan-hewannya. Tadi tidak ada pertanggungjawab di aksi di dalam. Sejumlah petugas kepolisian yang datang ke lokasi berhasil menenangkan massa aksi. Sementara itu pendemo membubarkan diri dengan tertib setelah menuangkan aspirasi dan keinginannya bertemu Bupati Maros gagal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Nah, Priska, kini kita beralih ke informasi tentang politik yang juga tadi beritanya ini atau informasinya kita sudah sebutkan di awal. Apa itu? Bahwa Agus Gumiwang Kertasasmita resmi diangkat menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Herlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya. Agus mengatakan tugas utamanya saat ini adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Agus Gumiwang resmi menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Herlangga Hartarto. Terpilihnya Agus merupakan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar Selasa malam. Dalam rapat pleno itu, pengurus DPP Golkar juga menjadwalkan Rapimnas partai akan digelar pada 20 Agustus mendatang dan Munas dengan agenda pemilihan ketua umum baru akan digelar pada 21 Agustus. Agus mengatakan tugas utama dirinya sebagai PLH Ketua Umum Golkar adalah mengantarkan partainya menuju Rapimnas dan Munas. Sebelumnya Munas Golkar sendiri direncanakan pada bulan Desember mendatang. Namun dengan mundurnya Herlangga, maka jadwal Munas dimajukan ke bulan Agustus. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Herlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Ya pemirsa, masih tentang Partai Golkar, usai ditunjuk pada rapat pleno pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kertasasmita mempunyai tugas utama, yakni menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum Golkar definitif. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang menjadi calon terkuat Ketua Umum Golkar. Selain Bahlil, Agus Gumiwang dan Bambang Susatyo juga disebut-sebut calon kuat lainnya. Pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai mundurnya Herlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar, sosok pengganti Menko Bidang Perekonomian ini belakangan hangat diperbincangkan. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, mengklaim ada 34 DPD Provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Herlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan masih akan terus mengalir kepada Bahlil. Dukungan yang mengalir kepada Bahlil ini berbentuk surat, namun dirinya menolak untuk memberikan informasi secara detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, serta prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya
Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Selain Bahlil, nama lainnya juga disebut-sebut akan meramaikan bursa pemilihan Ketua Umum Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Susatyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah mangkir pada pekan lalu, Yuliani, istri pemilik PT Idet Global Indo Sukoco Halim, diperiksa Polda Metro Jaya. Sukoco Halim mendampingi langsung pemeriksaan istrinya terkait dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang juga menjerat dirinya. Istri pemilik PT Inet Global Indo, Yuliani, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yuliani ditemani langsung suaminya, Sukoco Halim, serta kuasa hukumnya. Sukoco dan Yuliani memilih bungkam saat ditanyai wartawan yang telah menunggunya. Saat hendak masuk ke ruang penyidik, Sukoco dan istrinya terlihat menghindari sejumlah pertanyaan wartawan. Benar. Sebentar bisa? Oh, sebentar. Sedikit, Bu, mau nanya sedikit, Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus si perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Tolong ini ya. Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Ini menjalani pemeriksaan kasus ini, Pak. Silakan. Kasus perusahaan fiktif, Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain, Pak, Bu? Seperti diketahui, Yuliani dilaporkan atas dugaan mengemplang utang ratusan miliar rupiah yang juga menjerat suaminya. Sebelumnya, Sukoco Halim dan saudara kandungnya, Santoso Halim, diduga merekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan jasa internet yang mereka dirikan sendiri. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah hari ini. Agenda sidang perdana kali ini pembacaan dakwaan yang disampaikan jaksa. Sidang Harvey Muiz akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, jaksa akan mengungkap soal peranan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Salah satu yang diungkap adalah peranan Harvey Muiz. Dalam kasus ini, tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim diduga memperkaya dirinya dengan mendapatkan aliran uang sebesar 420 miliar. Dan kasus ini merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejagung telah menyerahkan suami Sandra Dewi ini beserta barang buktinya ke Kejari Jaksel. Barang bukti yang disita diantaranya sejumlah mobil mewah, 11 bidang tanah, 88 buah tas branded, dan perhiasan serta uang ratusan ribu dolar. Ya, Sabrina, yang tayangan yang baru saja kita saksikan ini kasusnya baru mencuat tadi siang dan sudah ditonton oleh 133 juta orang di media sosial korbannya. Begitu. Semoga pelakunya ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Karena takut usaha disaingi, seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengaku sebagai polisi wanita tapi gadungan. Awalnya aksi pelaku diketahui karena warga curiga. Pelaku mengaku poluan di Mabes Polri, tetapi tidak pernah terlihat bertugas di lapangan. Ada saja ya. Inilah detik-detik saat Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar menciduk polisi wanita gadungan, seorang perempuan berinisial MD, 31 tahun, warga Kecamatan Tapango, Polewali Mandar. Pelaku diciduk di rumah kontrakan miliknya usai dilaporkan warga yang curiga beserta seragam palsu poluan lengkap dengan pangkat. Pelaku kemudian digiring ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Terungkapnya kasus ini setelah warga sekitar curiga dengan pelaku yang mengaku poluan dan bertugas di Mabes Polri namun tidak pernah terlihat bertugas di lapangan. Pelaku mengaku ia tak ingin usaha miliknya disaingi orang lain sehingga berpura-pura menjadi poluan.
pelaku sehari-hari membuka toko barang campuran dan agen layanan keuangan. Mirisnya, pelaku pernah mengisi acara di lapas untuk memberikan motivasi bagi warga binaan. Motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman, bahwa dia mengaku diri sebagai pelawan. Ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai pelawan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Saat ini polisi masih mendalami kasusnya dan melakukan penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Bitung periode 2024-2029 resmi dilantik. Salah satunya adalah Devi Barakati dari Partai Perindo yang memperoleh suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung periode 2024-2029 terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 30 anggota legislatif yang dilantik, salah satunya adalah kader Partai Perindo, Devi Barakati. Devi berhasil duduk di kursi Gedung Wakil Rakyat Kota Bitung dengan jumlah suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Ya, komitmen saya adalah untuk memperhatikan dunia pendidikan dan lapangan kerja. Karena menurut saya dua hal ini adalah kunci bagaimana kita memperbaiki masa depan. Kami Partai Perindo Sulawesi Utara bersyukur karena Partai Perindo untuk di DPD Bitung ini kami bisa pertahankan satu kursi lagi. Dengan sosoknya Pak Dev Barakati ini kami percaya dan yakin ke depan Pak Dev bisa pertahankan kursi ini. Ke-30 anggota DPRD Kota Bitung yang dilantik berasal dari 7 partai politik yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, Partai Perindo, dan PAN. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tepatnya informasi soal kuliner. Nah Priska, kalau kamu udah pernah belum makan mie celor? Apa itu ya? Mie celor ini makanan khas Palembang. Belum Tapi kalau kamu mau makan gak perlu jauh-jauh ke Palembang karena ada di Jakarta. Oke. Bagi pemirsa juga, kalau mau makan mie celor ini ada di kawasan pertokoan Toko Emas Melawai. Ini ada kedai yang menyajikan kuliner Nusantara khas Palembang, mie celor. Meski hanya kedai kecil, tapi mie celor dengan rasa yang otentik di sini selalu laris diburu oleh pembeli. Kuahnya yang very creamy. Bulan kemerdekaan, kita mau ngajakin sobat makan untuk makan kearifan lokal makanan Indonesia. Sekarang kita ke Palembang. Ini dia tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go. Kita pesen dulu. Halo Mas, di sini katanya ada makanan khas Palembang ya. Apa aja sih Mas menunya? Makanannya untuk itu mie celor sama tekwan. Mie celor sama tekwan. Kuahnya apa nih kuahnya? Kaldu udang Kak. Kaldu udang, creamy gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau pesen semuanya yang paling khas Palembang, yang enak-enak deh pokoknya. Ditunggu ya Mas ya. Oke. Main menunya dulu. Mie celor. Mie-nya tuh kenyal, dipadukan sama kuahnya yang very creamy. Udangnya masih fresh banget, jadi masih manis gitu. Yeah, kita makan lagi. Mie celor dari semua komponennya, saking balance-nya sampai duar. Ini ada tekwan. Dia kenyal gitu, tapi jadi digigit itu dia langsung berasa banget ikannya. Ada asinnya, ada asamnya, ada pedesnya, ada gurihnya, ada enak. Tekwan is number one. Ada es kacang merah. Jadi manisnya tuh manis gula merah. Makan ini, si es kacang merah ini bikin bahagia banget. Kayak
kayak lapis ini, tapi ini bukan lapis ya, ini maksuba. Jadi berlapis-lapis nih sobat makan. Karena udah menteganya jadi di mulut pas digigit itu juicy manis. Jadi buat sobat makan yang pengen jelajah kuliner Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di daerah Melawai Blok M udah ada. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Opi Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Ya pemirsa dan Sabrina, saat ini kita akan menyaksikan informasi yang kita tunggu-tunggu, di mana ada atlet peraih emas Olimpiade Paris 2024, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut meriah oleh Menpora dan Ketua PSSI Erick Thohir. Paris 2024, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah tiba di tanah air. Mereka tiba di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut oleh Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, Yeni Wahid, dan Erick Thohir. Tidak hanya itu, kedatangan para pahlawan Olimpiade ini juga disambut para keluarga. Di Olimpiade 2024, Indonesia meraih 2 medali emas dan 1 perunggu. Berkat 3 medali, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 206 negara dan urutan kedua di kawasan ASEAN. Saudara Rizky Juniansyah yang telah berhasil meraih medali emas weightlifting dan mencetak rekor Olimpiade di mana 73 kg. Terima kasih kami haturkan kepada On Point yang selalu mendukung tim Indonesia Olimpiade Paris 2024. Memang ini membanggakan sekali ya, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan saya pun kemarin nontonnya itu ikut terharu, menangis bahwa mereka telah membanggakan bangsa Indonesia. Ya, ini pahlawan merah putih ya. Ya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Sila. Dan saya Priska Papilai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.